Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa yang saya hormati, khususnya mahasiswa pada kajian mata kuliah studi Islam, pengantar studi Islam atau metodologi studi Islam. Pada bagian pertama ini kita akan mengkaji tentang metode dan metodologi. Kita seringkali mengatakan metode dan juga seringkali mengatakan metodologi. Sebenarnya apa perbedaan antara keduanya? Dan bagaimana memahami dalam konteks kajian Islam? Jadi dalam pembahasan ini Islam dijadikan sebuah kajian, yaitu metodologi studi Islam. Atau ada mengatakan metode studi Islam. Jadi dalam arti bahwa Islam dijadikan sebuah kajian ilmu pengetahuan. Sebenarnya Islam itu apa sih sebenarnya? Pertanyaan dasarnya itu Islam itu apa? Wah, Islam itu agama. Islam itu wahyu. Islam itu peradaban. Islam itu tidak hanya sebatas agama, tetapi dia juga membawa budaya. Islam itu adalah doktrin. Islam itu adalah sistem kepercayaan, sistem keyakinan, dan seterusnya. Dan Islam itu adalah perilaku misalnya. Islam itu adalah tradisi dan seterusnya. Banyak sekali gambaran-gambaran dan pandangan-pandangan tentang Islam. Dalam mengkaji tentang Islam ini, pertama-tama kita sebelum jauh memahami kita yang berislam, ini kadang tidak menyadari bahwa Islam itu sebenarnya apa. Kita mungkin hanya memahami Islam itu sebagai sebuah agama yang dibawa Nabi, selesai. Tetapi pada kenyataannya, hari ini Islam itu kan cukup berkembang. Jadi ada Islam, orang menyebutkan Islam Nusantara lah, ada Islam berkemajuan lah, Islam Eropa, ada Islam progresif, ada Islam tradisional. Banyak sekali penyebutan-penyebutan itu yang sifatnya mungkin hanya memberi label, memberi tipologi terhadap pelaku-pelaku Islam, terhadap penganut agama Islam. Oleh karena beragamnya pandangan, karena beragamnya cara berpikir serta praktik keislaman seseorang, maka kita perlu kiranya memahami Islam secara utuh. Dalam kajian kali ini, ya, pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang ini pengantar studi Islam. Agar supaya dalam kajian Islam itu, agar kita itu bisa memahami Islam secara utuh, paling tidak ini dalam pintu masuk. Tetapi kita tentu harus lebih paham dulu apa sebenarnya metode dan apa itu metodologi dalam konteks memahami Islam. Saya bacakan, metode itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Jadi asal kata metodos. Terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Saya ulangi, meta dan hodos. Meta berarti melewati, menempuh, melalui. Dan hodos berarti cara atau jalan. Kalau digabungkan metodologi, metodos, metode. Jadi meta dan hodos. Hodos artinya jalan, meta artinya melewati, menempuh. Kalau begitu, ini jalan untuk menempuh. Kita jalan untuk melalui. Sebuah contoh. Kita ingin ke pasar. Pasar mana? Oh, pasar Probolinggo misalnya. Lah, untuk masuk nyampe ke sana itu kan kita perlu cara. Sebelum nyampe ke tujuan yang ingin kita tuju dengan Probolinggo. Sementara kita di sini kondisinya ada di Keraksan misalnya, atau ada di Paiton. Lah, untuk nyampe ke Probolinggo itu, di situ ada jalan yang perlu kita lalui. Ada rentang, ya, antara titik yang pertama dengan titik yang terakhir yang dituju.
Jalan-jalan yang ditempuh ini namanya metode. Berarti cara menempuh, cara melalui. Itu yang disebut dengan metode. Caranya ke Purbalingga banyak. Ada melalui jalan kaki, bisa naik sepeda pancal, bisa naik mobil, bis, dan seterusnya. Nah, sederhananya kalau begitu, metode studi Islam adalah sebuah cara atau jalan untuk mengetahui Islam. Dalam kajian Islam, apa caranya mengkaji Islam itu? Banyak, bisa melalui misalnya doktrin Islam. Kita mengkaji dari Al-Quran, kita mengkaji dari sejarah, bisa mengkaji dari aspek hadisnya, dari aspek hukumnya, dari aspek sosiologisnya. Banyak varian-varian, nanti akan kita jelaskan. Jadi karena Islam yang begitu kompleks dan luas sebenarnya, juga Islam itu agama yang universal, memiliki nilai universal. Tentu dengan penganutnya yang begitu banyak dan beragam, kemudian lahir, terefleksikan dari umat Islam, penganut Islam itu yang beragam. Tetapi Islam juga itu ada yang sifatnya prinsip tentunya. Oleh karena ini maka dalam masuk ke sana itu kita perlu mengetahui dulu. Ada caranya, ada jalannya. Itu metode namanya ya. Cara untuk memahami ke sana itu metode. Tadi ada secara historis dan seterusnya. Nah, terus yang kedua, ada istilah metodologi. Nah, kalau metodologi di sini dimanai secara istilah, terminologi, ya. Apabila kata metode digabungkan dengan logos, itu menjadi berubah maknanya, yaitu studi atau teori tentang. Nah, jadi ada perbedaan yang mendasar antara kalau metode itu hanya sebatas cara atau jalan untuk sampai, jalan yang perlu dilalui, cara yang perlu dilewati. Sementara metodologi itu adalah teori tentang atau studi tentang. Nah, oleh karena itu metodologi tidak sekadar ya kumpulan cara yang sudah diterima, well received, tetapi berupa kajian tentang metode. Nah, kalau ada orang mengatakan metode studi Islam, berarti cara jalan untuk mengkaji Islam. Sementara kalau metodologi studi Islam, di situ ada perdebatan, di situ ada refleksi. Karena apa? Karena metode itu juga dijadikan sebuah ilmu. Ya. Metodologi sendiri menjadi sebuah ilmu, padahal menjadi sebuah kajian. Karena apa? Ya, dalam konteks metodologi studi Islam berarti kita itu mengkaji secara teoretik tentang cara-cara, tentang pendekatan-pendekatan, tentang ilmu, teori-teori, konsep-konsep dalam memahami, dalam mendekati Islam. Nah, itu yang disebut dengan cara kerja ilmu pengetahuan. Jadi kalau metode tidak ada perbedaan refleksi dan kajian atas cara kerja pengetahuan, sebaliknya metodologi itu terbuka luas untuk mengkaji, mendebat, dan merefleksi cara kerja suatu ilmu. Jadi kepada metodologi ini sudah masuk kepada boleh di situ mendebat, menanyakan, mempersoalkan tentang cara itu sendiri. Misalnya, kita memahami Islam melalui pendekatan usul fiqh misalnya, atau hadis. Kita mendekati Islam menggunakan ilmu sejarah. Dan pendekatan sejarah itu sendiri masih perlu membuka ruang untuk didebati. Pertanyaannya, apakah cukup representatif memahami Islam misalnya kita menggunakan pendekatan sejarah? Kalau misalnya Islam, memahami Islam hanya dari aspek sejarahnya mulai sejak lahirnya di Muhammad sampai sekarang, mungkin banyak hal-hal yang terpotong, terdistorsi, tidak utuh dalam memahami Islam. Nah, itu sudah metodologi.
memperdebatkan cara, karena cara itu sudah ada kumpulan-kumpulan konsep, teori, ada komponen-komponen, elemen-elemen di dalamnya. Jadi intinya sederhananya ya, kalau cara itu hanya sebatas metode, itu sebatas cara, jalan yang dilalui, jalan yang ditempuh untuk mengetahui sesuatu, sementara metodologi adalah suatu kajian tentang sebuah teori tentang cara untuk mengetahui sesuatu. Jadi sebuah kajian. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Intinya sederhananya, kalian untuk memahami Islam secara utuh, kita umat Islam, kita berislam, kadang-kadang tidak sadar apa Islam itu sendiri. Cuman kita sudah menjadi pelakunya dan meyakini Islam sebagai agama yang benar. Tetapi dalam konteks kajian ini juga perlu kita mengkaji sebenarnya Islam itu apa. Sehingga ini Islam disorot dari diri kita sendiri. Ya, banyak sekali peneliti dari luar, orientalis, meneliti tentang Islam. Ya, kita bisa mendebat metodologi yang mereka gunakan. Misalnya mengkaji Islam dari aspek antropologisnya, mengkaji Islam dari aspek etnografi, sehingga dia melahirkan sebuah teori. Lah, ini Islam. Di Jawa ada Islam Abangan, Islam Santri, dan seterusnya, Islam Priayi. Itu kan sebuah pendekatan, sebuah metodologi yang digunakan. Apakah metodologi tersebut cukup representatif untuk melihat Islam di Indonesia? Mungkin iya, mungkin tidak. Sementara masih banyak sisi lain yang perlu kita pahami. Ada cara lain untuk memahami Islam secara utuh. Nah, ini dalam konteks ini tentu kita sebagai umat Islam sendiri tidak hanya mengandalkan perlu memahami bagaimana cara memahami Islam, dan nanti tentu akan menjadi peneliti juga tentunya harapannya. Jadi memahami Islam secara utuh nanti akan ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Paling tidak ada memahami Islam dari aspek misalnya normatifnya, Islam dari aspek doktrinalnya, aspek akidahnya atau teologinya, dari aspek keyakinan, ketuhanan, bagaimana keyakinan, bagaimana Islam memahami tentang Tuhan. Jadi aspek sosialnya, sejarahnya, aspek yang tampak di permukaan, bagaimana umat Islam mempraktikkan ajaran agamanya, bagaimana Islam dijalankan oleh umatnya. Itu banyak cara. Sehingga kita tidak mudah mengklaim dan tidak mudah juga menjudge, menilai Islam ini yang benar, Islam ini yang salah, dan seterusnya. Karena tentu mungkin penilaian itu jika bisa salah, bisa benar, juga karena keterbatasan pengetahuan kita, sehingga cara pandang kita dijadikan alat untuk menilai Islam seseorang. Nah, tentu pada kajian berikutnya kita akan jauh bagaimana sebuah pendekatan untuk memahami Islam. Saya pikir itu dulu pertemuan kali ini. Bisa berjumpa lagi nanti. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa disampaikan di komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.